Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Molina dari lokal D2 NPM 204040102. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen ingin memaparkan sedikit apa yang saya pahami dan dapat dari semester ini tentang materi pelajaran statistika bisnis. Apa sih itu statistika bisnis? Statistika bisnis adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menata, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data angka dengan tujuan agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih efektif. Peranan statistika itu sendiri selalu berhubungan dengan angka dan data. Nah, untuk perkembangannya sekarang, statistika ini banyak digunakan di berbagai bidang kegiatan. Kalau contohnya sendiri pada bidang kegiatan pendidikan. Ada dua jenis statistika bisnis. Yang pertama ada statistika inferensi sebagai metode untuk membuat keputusan. Nah, yang kedua ada statistika deskriptif yang gunanya untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun yang akan kita pelajari pada materi ini itu adalah probabilitas. Apa sih itu probabilitas atau peluang? Probabilitas itu adalah angka 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus probabilitas atau peluang. Nah, ada pendekatan ini maksudnya kita ingin mengetahui peluang atau probabilitas. Yang pertama ada objektif. Objektif ini ada probabilitas klasik. Apa itu probabilitas klasik? Semua kejadian yang terhasilkan mempunyai peluang yang sama besar dengan rumus PA sama dengan X per N. X ini adalah hasil yang diharapkan, sedangkan N ini adalah hasil kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Nah, yang kedua ada probabilitas relatif. Apa itu probabilitas relatif? Suatu kemungkinan peristiwa terjadi berdasarkan dari frekuensi yang telah terjadi sebelumnya. Dengan rumus PA sama dengan FA per M. Yang ketiga ada subjektif. Nah, apa itu subjektif? Peristiwa berdasarkan keyakinan seseorang. Nah, di probabilitas ada aturannya. Yang ada aturan pertamanya ini adalah harus ada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, di 0 ini peluang peristiwa yang tidak akan terjadi, sedangkan 1 ini peristiwa yang sangat akan mungkin terjadi. Yang kedua adalah jumlah dari peluang yang kita teliti berjumlah 1. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebuah distribusi yang probabilitas dan kesulitan kejadian X dalam percobaan jumlah N. Yang pertama, percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan kegagalan. Yang kedua, jumlah percobaan diketahui dan tetap, yaitu berjumlah N. Yang ketiga, percobaan harus independen atau setara satu sama lain. Yang keempat, prosesnya konsisten dalam menghasilkan sukses dan gagal. Nah, yang selanjutnya ada rumus tentang distribusi probabilitas binomial. Nah, rumus di sini saya akan menjelaskan rumus distribusi probabilitas binomial. P dalam kurung S sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial. P pangkat X Q pangkat N min X sama dengan NC X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nah, saya akan menjelaskan apa tanda-tanda dari rumus ini. Yang pertama ada X sama dengan jumlah sukses dari sampel. Yang kedua ada P sama dengan probabilitas dari sukses. Q probabilitas dari gagal atau sama dengan 1 min P. Yang selanjutnya ada N itu jumlah percobaan. Selanjutnya ada N faktorial sama dengan N dalam kurung N min 1 kali dalam kurung N min 2. Dan selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu yang pertama adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, ukuran yang menunjukkan kevalidan dari suatu instrumen yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penelitian dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas. Apa itu? Itu untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama.
Sekian mungkin yang saya bisa jelaskan dan saya bisa pahami di materi statistika bisnis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.